Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang kencang, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa ada salah Ustaz? Kira-kira ini 200 orang atau 2000 orang Ustaz? Oh, ini 1000 malaikat di Alhamdulillah. belakang. Kayak kurang kencang nih biar kedengeran nih gedung C, gedung A, gedung B sampai ke Damogo depan tuh. Ya, kita ulangin lagi ya. Semangat dong nih tengah bulan kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tenang Ustaz. Ini nih, semoga didoain semua malaikat nih. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang datang ini orang-orang pilihan yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini hingga saat ini kita dikumpulkan dalam majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan didoakan oleh para malaikat. Amin. Apalagi dengan ustaz kita yang ganteng dan MC yang tidak kalah ganteng ya. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita sebagai pengikutnya dan istiqomah sampai akhir zaman. Amin. Baik, di samping saya sudah ada Ustaz Sukairi Abdillah Ramadan. Maaf Ustaz, saya Akbar Ramadan gitu. Sukairi Abdillah. Alhamdulillah. Ini jilid kedua bagi Ustaz Kampung Abadi ya. Ya, ini jilid kedua dan insyaallah akan bermanfaat buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan paparan dari Ustaz, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Ustaz Sukairi Abdillah Ramadan, saya persilakan. Masih Ramadan lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Ikhwati fillah rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali tema yang sempat kita bahas pada pertemuan yang lalu, yakni tentang bekal tamasya ke kampung abadi. Ya, seingat saya kita sudah kupas kronologi urgensinya, ya, bahwasanya ternyata kematian itu adalah keniscayaan yang merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dibutuhkan oleh kita. Ya, kita butuh mati untuk apa? Untuk mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Siap? Siap? Insyaallah. Kapan? Kawan. Enggak ada yang berani bilang nanti itu ya. Iya, sudah sangat jelas. Ayatnya positif. Ya, Allah menyebutnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan mengalami kematian. Wa inna ma tuwaffana ujurakum yaumal qiyamah, dan sungguh pada hari kiamat akan kami bayar lunas seluruh amal-amal perbuatan yang sudah mereka lakukan di dunia. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang terselamatkan dari jatuh ke neraka jahanam saat meniti as-sirat wa udkhilal jannah, dan sekaligus dimasukkan ke dalam surga,
faqad faz, maka sungguh dia telah menjadi orang yang beruntung. Nah, serangkaian dengan ini maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, wahai orang-orang yang bertakwa, yang beriman, takutlah kepada Allah. Wal tandur nasum maqaddamat lighad, dan hendaknya setiap diri memperhatikan bekal apa yang sudah dipersiapkannya untuk menghadapi hari esok. Wattaqullah, diulang sekali lagi di sini, dan takutlah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan rinci, dengan teliti semua amal-amal perbuatan yang sudah kamu lakukan di dunia. Nah, kemarin sudah kita sebutkan tuh, hari esok yang sudah pasti kita alami, di antaranya adalah al-barzah. Apa itu al-barzah? Alam kubur. Kita sudah pasti masuk ke sana. Ya, gerbang untuk memasukinya adalah dengan al-maut, dengan kematian. Setelah itu baru nanti yaumil akhir. Di yaumil akhir itu nanti diawali dengan al-qiyamah, al-mizan, dan seterusnya. Sampai kemudian pilihannya adalah di kampung mana kita akan menetap abadi. Apakah di jannah ataukah na'udzubillahi min dzalik di jahannam. Semua itu membutuhkan adanya bekalan yang baik. Mau sakaratul maut saja bekalnya harus baik, supaya berita yang disampaikan kepada kita nanti adalah berita gembira. Ada orang yang mau mati diberi beritanya berita yang tidak baik. Tapi ada juga orang mau mati diberi beritanya berita yang baik. Ya, salafus soleh, orang-orang terdahulu sebelum kita sudah mengalami itu. Nah, bekalan yang sudah pernah kita bahas di pertemuan yang dulu adalah yang pertama, agar kita bisa menetap di kampung abadinya adalah di jannah. Tamasya berikutnya adalah tamasya ke surga. Yang harus kita lakukan pertama adalah perkuat tauhidullah. Kalimat yang lafaznya la ilaha illallah ini harus senantiasa diperkuat, baik dalam konteks pribadi maupun dalam bentuk kita mendakwahkan. Dalam konteks pribadi, ya dengan cara kita senantiasa menerima setiap kondisi yang kita terima itu semata-mata lillahi ta'ala, dan kita mengembalikannya kepada Allah, suka, duka, bahagia, sengsara. Bentuknya apa? Ucapan-ucapan dzikir. Kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, ucapannya adalah cuma Fahmi doang yang ikut. Ya, Masya Allah. Yang menakjubkan itu adalah wujud kekuasaan Allah. Kalau menyaksikan sesuatu yang mengerikan, menakutkan, ucapannya adalah iya, subhanallah. Makanya melihat petir disunahkan membaca tasbih. Lafaznya baru subhanallah. Maha suci engkau ya Allah dari apa yang aku sangkakan. Aku sangka petir itu menyambar aku. Begitu kan? Ya, kata Allah, bukan, maha suci Allah dari segala apa yang aku sangkakan. Dan seterusnya. Yang kedua, agar bekal kita baik untuk menghadapi hari esok adalah perkuat wahdatul ummah. Ini sudah dibahas ya, jadi sekilas-sekilas. Apa itu wahdatul ummah? Tetap jaga persatuan dengan kaum muslimin. Bahasa saya, tetaplah berjamaah dengan orang mukmin. Sebenci apapun kita kepadanya, sepanjang dia mukmin, maka sudah menjadi kewajiban kita tetap mencintainya, meskipun dibalik rasa benci yang ada. Kira-kira ada yang ngerasa nggak? Saya benci banget sama dia gitu, ada? Mau banyak? Sampai sebegitunya? Kasih ya Mas. Sebenci apapun kita kepada mukmin, tetap kita harus bersama dengannya. Kenapa? Kita tidak pernah bisa pesan kepada Allah, ya Allah, kalau nanti saya sakaratul maut jangan dekat-dekat dia, saya benci sama dia. Nanti dia ngajarin saya la ilaha illallah lagi, nggak sudi saya. Nah kan parah tuh kalau begitu kan. Jadi tetap kita harus cinta.
Bisa jadi saat sakaratul maut kita bersama dengan orang itu. Nah karena dia mukmin, insya Allah ngajarinya lafaz la ilaha illallah. Bisa jadi na'udzubillahi min dzalik sejahat-jahatnya mukmin. Nggak mungkin karena dia orang jahat kita benci sama dia, dia tahu kalau kita benci. Begitu kita sakaratul maut, terus orang itu ngajarinya coba sebut wine, whisky gitu kek, pacar kamu sebut kek. Nggak ada kan? Pasti orang beriman ngajarinya kalimat la ilaha illallah. Nah ini penting. Seingat saya tempo hari kemudian kasusnya adalah ya Ustazah Yayah Yusra. Nah kenapa kita harus tetap bersama dengan orang mukmin? Karena kita juga tidak serta-merta bisa melafazkan la ilaha illallah. Kalau dilihat dari hadis secara umum yang menganjurkan bahwa kalau orang sakaratul maut itu harus didampingi. Yang mendampingi harus orang yang paling beriman dan yang paling dicintai oleh si sakaratul maut. Tujuannya apa? Untuk mengajarkan, memandu lafdul jalalah la ilaha illallah. Nah dari ungkapan inilah kemudian saya katakan ini indikasi bahwa ternyata na'udzubillahi min dzalik, tidak semua orang beriman itu bisa mandiri mengucapkan la ilaha illallah kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah contoh Ustazah Yayah Yusra kemarin yang saya sebutkan adalah karena beliau kuat tauhidullahnya, mendakwahkannya, dan juga wahdatul ummahnya kuat. Makanya ketika mau meninggal dunia santai-santai saja. Ya cuma kelihatan sedikit emosional, kemudian mengatakan, subhanallah dada Umi sakit nih. Ayah, anak-anak, kayaknya Umi mau mati deh. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Akbar, Masya Allah. Udah diam. Orang-orang di sekeliling nyangkanya pingsan. Dia kasat mata kan. Ternyata begitu sampai rumah sakit, dokter bilang si Polana sudah tidak ada semenjak di TKP. Nah kira-kira kalau kita yakin gak bisa mandiri mengucapkan la ilaha illallah? Yakin gak? Yakin gak? Ragu, ya Allah. Udah dikasih kesempatan hidup dan ilmunya sekarang yang disampaikan. Ustazah Yayah Yusra bisa mandiri mengucapkan la ilaha illallah karena kokoh tauhidullahnya, kuat wahdatul ummahnya. Beliau tidak secara ekstrim menjustifikasi, meminoritaskan orang, tidak. Ya tidak menganggap orang rendah, enggak. Semua diangkat derajatnya yang sama di hadapan beliau. Nah, yang ketiga, ciptakan suasana ibadah dalam setiap amal-amal perbuatan kita. Makanya kemudian untuk memudahkan pemahaman ibadah, biasanya kalau dalam pengajaran itu ibadah dibagi dua, ibadah ubudiyah dan ibadah umum, gitu kan? Ibadah ubudiyah adalah ritual-ritual ta'abudi. Ibadah umum adalah perbuatan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah itu semua perlu kita niatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa bangun tidur yang sering kita ucapkan. Ada yang lupa doa bangun tidur? Lupa? Oh ingat semua? Alhamdulillah. Ada yang mau membacakan lafaznya buat saya? Alhamdulillahilladzi. Oh, harus dipancing dulu rupanya. Ya kan? Itu doanya udah jelas. Setelah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah aku pasti kembali. Nah, semuanya kembalikan tuh kepada Allah setiap amalan-amal perbuatan kita. Semata-mata di jalan Allah. Kenapa? Nah, begitu lagi pertanyaannya. Karena kita juga tidak tahu sedang dalam keadaan apakah malaikat pencabut nyawa datang kepada kita. Ya kita tidak pernah tahu kan, apakah kita sedang duduk dengar taklim kayak sekarang, ataukah kita sedang berantem, lagi nunjuk-nunjuk sambil mendelik-delik, Allah mati misalnya ya. Naudzubillah min dzalik tuh, kira-kira ada nggak yang begitu? Oh sinetron, ya kan saya. Coba lihat Fir'aun, na'udzubillah min dzalik kan. Fir'aun itu nuraninya sebenarnya beriman kepada Tuhannya Musa. Itu terbukti ketika dia sudah di gelombang lautan,
Dia mau mengatakan amantu bi Rabbi Musa, sekiranya Allah mengizinkan lafaz itu keluar sampai lisannya. Tapi hatinya sudah lengkap menyebutkan demikian, lisannya baru mengatakan a. Itu Jibril datang ambil lumpur kemudian dimasukkan ke mulutnya, kerap. Makanya Fir'aun matinya mangap. A. Selesai. Mau bilang sinetron lagi? Ini kisah nyata. Kita tidak pernah tahu dalam keadaan apa nanti kita meninggal dunia. Sehingga supaya bekalnya tetap baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ciptakan ya suasana perbuatan-perbuatan kita adalah suasana ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pula kenapa kita senantiasa dimotivasi untuk ikhlas dalam beramal. Nah ini dulu nih. Jadi nggak boleh keluh kesah. Ya, mau ke kantor kayak males banget dah. Apalagi kalau habis libur. Mau libur udah males juga. Teng begitu ngeliat kalender, udah ngitung. Sekarang tanggal 12. 2 minggu lagi libur, 21, 22, 23. Kayak udah malas banget deh saya kerja. Kayak udah kebayang deh liburnya. Begitu ada yang begitu. Bukan di sini ya. Bukan, di sini nggak ada yang sedikit, kebanyakan demikian. Jadi libur tuh dibayang-bayang sehingga produktivitas, semangat melemah. Nanti jangan sampai kita tetap berikhlas lillahi ta'ala. Harus bekerja ibadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kalaulah kita mati dalam keadaan ibadah. Nah kita udah menyaksikan kali ya, yang lihat di YouTube atau apa, itu kan ada seorang syekh tuh di Timur Tengah lagi ngajar. Setelah bilang Astaghfirullahaladzim, Allahu Akbar, langsung tersungkur meninggal dunia. Tempo hari habis lebaran tuh biasa kan cerita rame-rame. Ada orang cerita di kampung saya Pak Ustadz, di komplek, lucu. Apa lucunya mas? Itu kan ngadain halal bihalal. Terus MC-nya cewek, emang dia yang paling cantik, primadona dan paling pinter MC. Akhirnya dia MC. Begitu dia sedang MC, dia pengen nyanyi lagu kemesraan ini. Siapa yang hafal? Ayo. Tapi katanya syairnya sih pengen diubah menjadi syair yang Islami. Biar lebih seru dia panggil pasangan. Yuk bapak-bapak siapa yang mau duet sama saya? Ada bapak-bapak yang naik. Nyanyilah mereka. Baru intro mau masuk ref, orang-orang teriak-teriak, "Weh, bukan muhrim turun, bukan muhrim turun." Ya cowoknya malu kan? Digituin turun dia yang cowok. Begitu masuk ref, kemesraan ini, itu cewek tersungkur, gebruk. Udah dibawa rumah sakit. Kata pihak rumah sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini udah beberapa menit yang lalu udah gak ada. Untung aja kemesraan ininya versi Islam. Coba kalau versi yang lain. Kita mati nggak tahu sedang berbuat apa. Dan ingat, fase kehidupan kita sekarang ini betulan sudah masuk fase gerbang kiamat. Ya, Nabi menyebutkan fi babu sa'ah atau la taqumul qiyamah, di gerbang kiamat, atau dalam versi lain tidak akan berdiri kiamat kecuali banyak terjadi kematian isti'jal, kematian yang mendadak, kematian yang tiba-tiba. Kematian mendadak pertama kali yang pernah saya dengar di tahun 80-an. Waktu itu zamannya pertama kali ada NEM. Apa itu NEM? Nilai plus murni. Nilai Eptanas murni. Siapa pencetusnya? Wah, gak ada yang tahu kan? Berarti anak-anak kemarin semua nih. 80 baru lahir ya? Iya. Belum lahir malah. Ya, Nugroho Noto Susanto. Itu beliau sedang memimpin rapat, meninggal dunia. Itu berita kematian mendadak pertama kali yang saya dengar. Nugroho Noto Susanto. Terus teman-teman ngomong, ini sih canda-candaan ya, ini ntar dijilat nih di sini. Lagian sih menteri bikin susah segala nilai Eptanas murni. Itu NEM bukan Eptanas murni. Apa tuh NEM? Nugroho Enggal mati. Makanya mati dah tuh.
Teman-teman pada kesel dulu. Nah, itu berita kematian mendadak pertama yang saya dengar. Berikutnya semakin kesini semakin banyak orang mati mendadak. Coba kita bayangkan, kalau ternyata amalannya na'udzubillah min dzalik bukan dalam keadaan ibadah. Beberapa tahun yang lalu, anggota legislatif di Jawa Tengah dari daerah Sragen, matinya di mana? Di hotel di Semarang. Di kamarnya dia sedang tidur dengan seorang pelacur. Begitu beritanya disampaikan ke istrinya nangis. Masya Allah, bapak kayak piye to ya Allah. Lawang minggu wingi dae wis walimatul urus. Minggu ngarep-arep haji lo kok mati piye to? Mati di atas tubuh pelacur. Na'udzubillahi min dzalik. Bekal kematian ciptakan suasana perbuatan kita dalam suasana ibadah. Sampai-sampai Rasulullah SAW menegaskan begini, ittaqillaha haitsu makunta. Takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan burukmu dengan yang baik, semoga menutupi. Wa khuluqan nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Nah, sekali lagi, kalau dalam konteks pergaulan, ini kenapa pengkhianatan diharamkan? Jangan sampai kita sedang berkhianat mati. Nah, bayangkan tuh, nanti kalau yang berkhianat mati di gerbang As-Sirat nggak boleh meniti. Misalnya dititipin gaji temen, bilangin temennya ya, ini gajinya belum diambil karena kita sentimen di depan pimpinan senyum. Iya pak, dalam hati biarin aja, biar mati aja sekalian. Oh nggak disampaikan tuh. Rupanya yang mati yang dititipin, bukan yang harusnya terima amanah. Dia mati dalam keadaan mendolimi temannya. Berita gaji temannya yang sakit gak sampai terbawa kasusnya ke yaumil akhir. Temannya yang sakit nungguin, mana dia nih gaji saya. Begitu. Sama kayak kasus pimpinan yang suka nahan gaji karyawan. Gajinya ntar ya, belum ada nih. Wah bisa jadi begitu. Mungkin bukan gajinya, bonusnya. Outsourcing ini, ntar aja bonusnya kumpulin akhir tahun. Nah, lagi kumpulin bonus akhir tahun, mati dia. Kebawa tuh sampai yaumil akhir. Karena tiba-tiba di akhir tahun angus kan, gara-gara dianya mati. Coba tuh gimana tuh? Makanya hati-hati nerima order, begitu juga. Jangan dipikir, biarin aja saya lagi kesel sama atasan, ini order orang ini taruh aja dulu. Nah, habis naruh mati gimana tuh? Yang nitip order nggak sampai, nanyain nanti. Nggak tertanya di dunia, tertanya nanti di mana? Di mana? Di gerbang Asyirat. Udah ngelewatin mahsyar, udah. Lagi mau naik ke surga. Apa kata Allah? Hei hamba-hambaku, you perlu tahu ya. Wah kayak gitu gaul kayaknya Allah gak gaul apa gitu maksudnya. Kalian perlu tahu, urusan aku dengan kalian tunai. Di antara kalian ada yang sudah aku mansuh semuanya, aku hapus. Aku sudah gak mandang dosa kalian kayak apa. Mau belepotan kek, mau kelaput kek, mau kotor kek, mau bopeng-bopeng kek, mau banyak splitnya kek, mau zebra kek, udah aku hapus semua, putih semua kalian. Tapi ada gitu. Ada di antara kalian yang belum selesai. Di gerbang As-Sirat inilah saya angkat tangan. Selesaikan tuh antara kalian berdua. Coba. Tiba-tiba karyawannya demo. Bonus. Nah, aduh, gimana tuh? Coba, jangan dikira demo terjadi di dunia doang. Di akhirat juga nanti ada demo. Jangan manusia, Allah aja di demo. Pernah dengar ungkapan demo seorang hamba kepada Allah kan nih? Sudah pernah belum? Belum apa lupa? Nah kan sering saya ceritakan, masalah tauhidullah aja ada yang protes. Nanti lihat lagi deh kalau begitu. Kan di tauhidullah dulu udah Al-A'raf 172. Di 173-nya nih, ini demo nih anak nih. Innama asyraka abauna min qabl. Rob interupsi. Sungguh
perbuatan menyekutukan engkau ini adalah merupakan perbuatan nenek-nenek moyang kami dahulu. Wa kunna dzurriyyatan mim ba'dihim, dan kami ini hanyalah generasi yang mewarisi, meneruskan perbuatan mereka saja. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, apakah engkau akan menghinakan kami karena kebodohan orang-orang musyrik itu? Coba. Itu kan demo itu. Protes dia. Kata dia, dulu saya menyekutukan engkau ya Allah, cuman ikutan doang. Itu warisan nenek moyang kami. Jadi orang-orang yang sekarang ini kafir, yang ghairul mukmin, yang notabene-nya musyrik, itu akan protes seperti itu. Orang muslim yang masih musyrik, tidak beriman, juga begitu. Mereka yang masih percaya dukun, masih begitu. Mereka yang masih suka melarung rambut, kayak Rike Diah Pitaloka itu kan, mau buang sial, dia melarung rambutnya tuh sengaja, ya kayak jangan-jangan rambut rotoknya gitu ya, bukan rambutnya dipotong tuh, itu dilarung di kali, katanya biar berkah. Yang kayak begitu nih, nanti dia ngomong sendiri, ya Allah, aku berbuat seperti itu tuh ngikutin mereka doang. Tuh coba, demo itu akan terjadi. Nah makanya Allah sudah didemo tuh di padang mahsyar. Mulai dari catatan amal, nonton layar monitor, sampai mizan, udah banyak yang protes sama Allah. Sudah tuntas, sudah tunai, selesai urusan dengan saya, kata Allah. Nah sekarang di depan akhirat urusan kalian dan tuh urus. Mau pilih demo di dunia apa mau demo di akhirat nih? Nah kalau saya mulus-mulus saja ya. Iya, saling tanggung jawab aja deh gitu kan. Saling jujur, saling terbuka. Ciptakan suasana ibadah. Perlakukan manusia dengan akhlak yang baik. Jangan ada pengkhianatan, karena itu akan kebawa sampai hari akhir. Makanya kalau orang-orang tua di Tegal dulu bilang gini, ya biarin sajalah, kita ikhlas rela, tapi Gusti Allah gak bakal rela. Kadang orang Jawa kalau udah enak tuh begitu tuh, tunggu aja di akhirat. Ya bu, nunggu di akhirat, di dunia gak makan. Mereka tetap bertahan mengatakan biarin. Berapa lama sih di dunia? Paling 100 tahun. Kita orang Jawa dijajah Belanda doang 300 tahun masih bisa bertahan. Tuh kayak gitu tuh orang Jawa tuh. Dijajah Belanda berapa ratus? 300 tahun masih bisa bertahan. Masa mempertahankan kehidupan sendiri 100 tahun cuma gak makan gara-gara dirampas orang lain kita mati? Enggak, tuh orang Jawa tuh hebatnya tuh. Mau ketemu orang begitu, kebawa nanti urusannya ke akhirat. Makanya Nabi menegaskan di sini, ittaqillaha haitsu ma kunta wa aqdi sayyi'atal hasanata tamwa. Masih ada kalimatnya, wa khaliqan nasa bi khuluqin hasanin. Supaya semua ruang amal perbuatan kita yang bernilai ibadah itu menjadi bekal untuk kita tamasya di kampung abadi nanti. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan? Ada? Lanjut? Lanjut. Yang keempat ya, kalau nggak salah di catatan saya. Jadikan setiap amal-amal pengorbanan kita, jadi apapun di pengorbanannya nih, adalah jihad fi sabilillah. Kira-kira kalau korban perasaan karena putus cinta, jihad bukan ya? Ayo, saya nulis status tuh di FB, di BBM gitu ya. Saya bilang bercinta untuk surga. Wah, tuh komennya banyak-banyak tuh. Gimana ceritanya ya bercinta untuk surga? Wah, penyebarannya panjang. Nah, kembali lagi ke pokok persoalan. Usahakan ya, atau jadikan semua amal-amal perbuatan kita adalah jihad fi sabilillah. Kalau niat dasarnya sudah jelas tadi dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus berani mengupgrade. Tingkatkan lagi bahwa setiap amal-amal pengorbanan kita itu adalah jihad fi sabilillah. Itu rujukannya nanti surah apa? Sof ya. Surah 61 ayat 10 sampai 11. Nanti dicek lagi di rumah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini luar biasa. Hai orang-orang beriman, sukakah kamu
Aku tunjukkan pada perniagaan yang kalian pasti terbebas dari adab yang pedih. Yakni engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan juga dengan jiwamu. Kalau kita kerja di sini taruhannya harta apa nyawa? Kita kerja di tempat kerja nih seperti sekarang ini, taruhannya harta apa nyawa? Gak ada yang berani jawab juga. Masya Allah, Anda telah menggadaikan umur di sini. Anda telah mempertaruhkan umur di sini. Jangan sia-siakan. Berangkat dari rumah ke sini, niatkan al-jihadu fi sabilillah. Ini harus. Apa hubungannya sih kok Pak Ustadz ngomongnya tinggi banget ya? Kan saya cuma datang absen ngobrol. Kalau yang bagian operator terima telepon. Kalau bagian billing ya nunggu. Kalau ada instruksi, billingnya mana buat sini kan gitu doang kan? Kalau yang tugasnya ngecek data ya duduk kalau ada data. Kalau nggak ada data ya udah. Bisa minum-minum, bisa siul-siul. Yang rokok-rokok, bagus. Kok bisa jihad ya? Gimana caranya ya? Mungkin kita akan berpikir demikian kan? Sekilas. Tapi makna jihad di sini adalah makna yang sangat mendalam dan besar. Dari rumah bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Rabb, saya bekerja di operator telekomunikasi. Satu fasilitas yang bermanfaat untuk kemaslahatan manusia, bangsa dan negara dan orang Islam. Begitu. Dan kalau saya kerja profesional, berarti bangsa dan negara saya akan eksis. Bangsa ini mayoritas muslim, berarti ini negara Islam. Saya mempertahankan setiap jengkal tanah Islam di negeri ini, ya Allah, dengan kontribusi saya. Catat sebagai nilai jihad fi sabilillah. Begitu. Jadi gak main-main. Kelihatannya kita kerja cuma gitu doang kan? Tapi kita sedang memberdayakan energi kita, memberdayakan kita sebagai bagian anak bangsa, memberdayakan bangsa dan negara kita supaya ke depan bisa lebih berjaya. Ini jihad. Jadi gak main-main, gak sembarangan. Apalagi kalau makna jihad itu kita larikan dengan makna jihad yang disebut oleh Ustadz Hasan Al-Hudaybi. Beliau menyebut jihad itu ada 4 macam jihad. Pertama, jihadul ilmi. Apa itu jihadul ilmi? Ilmu. Yang kedua, jihadul mal. Apa itu jihadul mal? Harta. Yang ketiga, jihadul siasi. Apa itu siasi? Siasat, politik. Yang keempat, jihadul qital. Ya, jihad perang. Sebelum berbicara 2-4 ini, jihad yang pertama saja, mungkin sudah pernah saya sampaikan. Kita duduk sekarang ini seperti ini, sadarkah kita bahwa kita sedang berjihad untuk membebaskan Palestina? Saya sudah pernah sampaikan, saya ingat saya. Tapi sadar nggak antum? Sadar nggak? Bukan sadar-sadar ya. Mau matinya syahid apa sangit? Mau mati syahid. Jadikan semua amal kita jihad, termasuk duduk seperti ini. Makanya kelihatannya remeh-temeh kan? Cuma taklim duhur, ngisi waktu aja, datang boleh nggak apa-apa. Kata yang lain, ngapain sih taklim dari dulu lu gitu-gitu aja kan, nggak ada perubahan. Ngocol aja kalau ngomong, kayak begitu. Orang pengajian kalau ngomong, nyakitin hati. Ya kan orang bukannya ini, gitu kan mestinya kan. Nah, kenapa seperti ini bisa disebut jihad dan kenapa bisa disebut bagian dari perjuangan membebaskan Palestina dari penjajahan Zionis Israel? Allah sudah memberikan bocorannya lewat reporter seorang wartawan sebuah stasiun TV swasta kita. Yang ketika mereka datang ke sana, pertanyaan orang-orang Palestina satu, gimana kabar saudara-saudara kita di sana di Indonesia? Oh baik, alhamdulillah. Kami lihat jilbab begitu banyak. Kami lihat gambarnya di demo-demo tuh, kalau demo banyak wanita-wanita berjilbab akhwat-akhwatnya. Apakah seperti itu realitas di sana? Kata reporter ini, iya, jilbab sudah membudaya sampai ke pelosok desa yang tidak tersentuh dengan telekomunikasi. Alhamdulillah. Bagaimana taklim-taklim mereka? Semarak di perkantoran, di rumah-rumah, di masjid-masjid.
Apa kata mereka? Baiklah, kalau begitu sampaikan salam kami. Bahwa syiar yang mereka lakukan di Indonesia cukuplah menjadi support semangat buat kami mempertahankan Palestina. Sampaikan pula kepada saudara-saudara kami di Indonesia, tak perlulah mereka datang kemari. Tapi kalau mereka berempati, cukup kirim kami obat-obatan dan juga keperluan yang lain. Biar kami yang bertahan di sini. Cuman mereka gak nambahin bilang gini, gak perlu mereka datang kemari bikin ribet, gak ngerti peta, gak ngerti intelijen, malah kami yang jagain, bukan jadi jagain kami. Untuk gak nambahin begitu gitu ya. Nah, makanya saya bilang Ustazah Yusro patut diacungi jempol tuh akhwat satu itu tuh. Dia bisa menembus blokade gitu kan. Zionis Israel bisa ditembus masuk ke jalur Gaza. Coba, wanita itu. Nah, sehingga taklim seperti ini sebenarnya adalah bagian dari upaya jihad fi sabilillah, pembebasan Palestina. Itu korelasinya begitu jauh dan luar biasa. Jangan dianggap sepele. Ya, jihad amal-amal yang seperti ini. Dan meskipun kemudian kita matinya di Indonesia, bukan di Palestina yang sedang bergolak seperti itu, kita berhak mendapatkan gelar sebagai syuhada. Mau? Mau rajin taklim? Mau rajin bekerja? Oh, kayak di sini semangat kerja nih gitu ya. Ini jihad dikasih Eri nih. Ya harus begitu setiap saat. Nyatanya begitu. Supaya matinya mati syahid. Walaupun na'udzubillah min dzalik, barangkali nanti di antara antum ada yang pengen mati, matinya di tempat tidur. Khalid bin Walid sudah pernah merasakan. Ya, beliau adalah panglima perang di setiap momentum peperangan Islam selepas perang Uhud kalau nggak salah. Karena di perang Uhud beliau masih musyrik dan menggempur kaum muslimin tuh. Selepas itu setelah beliau bersyahadat, setiap peperangan Islam yang berat beliau pun tetap menjadi panglima yang ditunjuk oleh Rasulullah. Namun ketika sakaratul maut di tempat tidur, sehingga beliau nangis. Padahal setiap momentum peperangan saya tak pernah melewatkan. Saya ingin mendapatkan syuhada di sana. Duh Gusti Allah, malangnya nasibku. Kenapa harus sekarang saya sakaratul maut? Kenapa di saat saya sakaratul maut gak ada perang? Biar saya maju ke medan perang. Akhirnya seperti inilah keadaan saya. Dan meninggallah beliau. Meninggal dunia di atas tempat tidur. Ketika disampaikan kepada Nabi, dia tetap mati syahid kata Nabi. Meskipun matinya di atas tempat tidur. Kenapa? Karena dia senantiasa berjihad fi sabilillah. Bahkan dalam sebuah hadis yang masyhur disebutkan, jika seorang mukmin dia mati dalam keadaan belum pernah berniat untuk jihad fi sabilillah, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Ini na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya mati syahid ini penting, yang perlu. Dan kenapa harus mati syahid? Karena mati syahid bisa dipastikan mati yang husnul khotimah. Dan sekarang bagaimana nih caranya? Nah kayak gitu nih, supaya menjadi jihad dan matinya syahid. Kita bisa berupaya dari amal-amal yang kecil. Kita bisa mulai dari sholat 5 waktu, bidik 3 waktu utama, prime time. Jadi jangan sangka sholat juga sekedar sholat doang. Tidak. Ada waktu-waktu prime time yang bisa menghantarkan seseorang nanti kalau mati syahid. Ini saya sebutkan salah satunya dulu ya. Soalnya kalau di sini dibahas habis berarti materinya itu kan gitu. Kenapa bisa menjadi bekal kematian yang baik jihad fisabilillah, dan kita harus membidik 3 waktu prime time waktu sholat. Waktu apa saja kah itu? Sholatul asar. Sholat apa? Sholat asar. Di waktu sholat ini pertemuan 2 malaikat, malaikat pagi dan malaikat malam sore. Sudah dicatat. Sholatul isya. Sholat apa? Yang saya maksud sholat-sholat ini berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Ya, siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia diganjar seakan-akan sholat setengah malam. Tuh. Sholatul fajr. Sholat apa? Subuh. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia diganjar seakan-akan sholat sepanjang malam. Padahal mah tadi sepertiga malam yang terakhir bangun cuma pipis doang. Habis itu tidur lagi, alasannya biar subuhnya gak kesiangan. Tapi baik-baiknya Allah coba, tahajudnya lolos, sholat subuhnya berjamaah di masjid untuk yang laki ya.
ternyata diganjar sama dengan sholat sepanjang malam. Cari itu dulu. Dan 3 waktu ini adalah waktu yang paling dibenci oleh kaum munafik. Maka siapa yang tidak menyukai 3 waktu ini, maka dia adalah Munafik. pantasnya jawab sedikit. Takut menyebut dirinya sendiri. Nah, ini bisa menjadi sarana ya untuk al-jihadu fi sabilillah. Dan jihad ini adalah bekal untuk bisa memasuki ya tamasya di kampung abadi yang kampungnya adalah jannah. Pasangan yang paling serasi untuk urusan ini adalah keluarga Umar bin Abdul Aziz. Juga sudah sering saya ceritakan. Ya, Abdul Aziz begitu dia menjadi khalifah, dia berjihad nih, memberantas kemiskinan dan kebodohan fikroh para pejabatnya. Oh, ini luar biasa. Nggak perlu saya ulang lagi ya, karena sudah sering diceritakan. Ternyata sang istri Bunda Fatimah mengambil peran yang lain. Ya, ketika peran sosial beliau mendampingi suami, ya memerangi kebodohan, memerangi kemiskinan. Bentuknya adalah beliau membantu ya santunan yatim, santunan duafa, memberi minum para hujaj ya di Mekah dan juga di Madinah. Ternyata perannya di rumah jihad Fatimah bin Abdul Malik ini adalah tahajud setiap malam yang membackup peran suami. Jadi saya bilang ini pasangan jihad yang sangat serasi gitu ya. Ngerti suaminya sibuk ngurus umat sehingga ubudiyah yang sunah-sunahnya agak ngeteter, istrinya berperan kuat tuh membackup. Nah, kalau rumah tangga seperti ini bisa dipastikan yang namanya samara itu sudah mereka rasakan. Ya, tapi coba kalau udah suaminya kerja di kantor, pergi pagi pulang pagi, tahajudnya ngeteter, istrinya di rumah tidur mangap-mangap, bangunnya ntar 5:30. Kira-kira serasi nggak rumah tangga begitu? Serasi nggak? Kira-kira suaminya bakal berpikir mungut perempuan lain lagi nggak? Lama-lama suaminya, "Aloh, gue pungut jadi bini, kirain mau dampingin." Ya kan? Kerja pagi, pulang pagi, di rumah istri tidur, belum sholat subuhnya kalau nggak dibangunin, kagak sholat subuh tepat waktu. Coba. Nah ini, itu rada keluar tapi intermezzo penting ya, catatan. Keluarga Umar bin Abdul Aziz adalah keluarga mujahid yang sebenarnya, di mana wanita berperan sebagai mujahidah di rumahnya, ya menjadi ummu, yang menjadi madrasah bagi anak-anaknya, sementara sang suami betulan menjadi mujahid yang bisa memancarkan nilai-nilai baiti jannati di tengah umatnya. Yang keempat, yang kelima, perkokoh sodakoh jariyah. Nah, di sini nih, sodakoh jariyah sudah tahu semua ya. 3 amalan, semua amal anak Adam kalau meninggal dunia putus. Illa talatin, kecuali 3. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat. Terus walad yang soleh. Berikutnya sedekahun jariyah. Saya ingin memberi catatan saja untuk sedekah jariyah. Jangan sampai kita berpikir yang namanya sedekah jariyah itu amalan yang putus begitu saja juga. Gitu ya. Maka mulai sekarang kalau mau berinfak, mau bersedekah, bidik-bidik amal. Pilih. Usahakan apa yang kita keluarkan itu sesuatu yang memang di sananya bisa permanen, seperti kesehatan, pendidikan. Ini dulu nih, bidik, pilih antara itu. Jadi sesuatu memang yang masalahnya panjang. Tapi saya punya pemahaman dan cara lain. Yang paling gampang adalah ambil tuh anak-anak sengsara, taruh di rumah kita. Ambil anak yatim 1 aja, nggak usah banyak-banyak kalau kita belum mampu. Taruh di rumah kita. Kenapa? Karena kalau mungut anak orang, otomatis kesehatannya harus dipelihara, pendidikannya juga harus dilakukan. Kan nggak mungkin mungut anak gempa, korban tsunami sampai di rumah dijadiin pembantu, kan nggak mungkin kan? Sampai rumah. Itu yang lebih aman kalau menurut saya ya. Jadi jangan pernah berpikir saya sudah sedekah jariyah dong. Apa? Saya bantu masjid itu. Terus ya udah sekali aja. Angkat kaki deh kita. Iya enak banget emang begitu. Ya memang bener sih bisa jadi. Tapi saya bilang afdoliyahnya kurang, bobot kualitasnya kurang. Maka yang namanya sedekah jariyah karena kita ingin pahalanya juga mengalir, bukan hanya nilai kemanfaatannya saja yang mengalir.
tapi bagaimana kita mengeluarkannya juga mengalir. Beda kan? Antara keran yang dibuka meskipun gede dong, cus, kemudian tutup, grep, bukannya lagi tak 5 tahun yang akan datang. Memang sih pada saat keluar bermanfaat, tapi kan kerontang berikutnya. Tapi ada keran yang mungkin cukup lumitir, tapi sepanjang hari, sepanjang tahun ada. Lebih utama yang pertama apa yang kedua? Di sini. Mau Nela berpikir, tindakan penyelamatan anak bangsa kalau masing-masing kita bisa mungut aja satu anak yatim. Kira-kira 36 juta kaum duafa yang miskin sekarang ini bakal terangkat nggak sebagiannya? Kita coba hitung aja. Jumlah karyawan seluruh Indonesia ada berapa? Gitu kan? Dimulai dari yang gajinya 3 juta dulu deh. Ada berapa ratus ribu orang tuh. Nah yang gajinya 3 juta ke atas, cobalah ambil anak yatim satu, anak duafa satu, nggak usah banyak-banyak. Kalikan aja tuh. Begitu nih. Jumlah kaum miskin di negara kita 36 juta, yang baru tergarap itu baru 2,5 juta. Masih banyak sisanya, Pak, banyak sisanya. Itu yang jelas-jelas duafa. Belum yang calon duafa, outsourcing yang tahun depan mau habis tuh kontraknya. Wah, itu udah calon betulan itu. Udah bisa meramal nasibnya nanti akan terjadi seperti apa. Bertolak dari situ sehingga dia gak mau sedekah juga. Saya calon duafa Pak Ustadz, mending saya nabung sekarang. Tetap ya, jadi pilih-pilih amal lah dari sekarang gitu ya maksud saya. Kenapa? Shadaqatun jariyah itu bekal untuk kematiannya husnul khotimah. Yang mungkin pernah saya ceritakan, seorang wanita di selatan Jakarta yang terkena penyakit kanker dan di akhir kehidupannya berhasil mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adalah wanita yang membackup anak-anak duafa. Ya, dia berjibaku dengan ibu kandungnya yang membuat yayasan dan menampung anak-anak dandangan. Wanita itu wanita biasa-biasa saja kesehariannya nih. Maaf ya, dulu sebelum berhaji atau mungkin cahaya insafnya belum begitu kuat, itu pakai roknya itu underroknya aja cuma beberapa senti dari pinggangnya. Itu wanita metropolitan yang luar biasa. Tapi begitu mendekat, cahaya sudah kuat. Tahun 2003-2004 berhaji. Pulang haji menutup aurat rapat. Tapi setahun kemudian terserang kanker anus. Di tahun ketiga sakit, setelah sakitnya itu meninggal dunia. Tahukah kita ucapannya adalah syahadatain. Dan dia meninggal dunia sedang dikerubutin oleh anak-anak angkatnya. Ini kadang makanya suka berpikir, maka jangan pandang sebelah mata orang bermaksiat deh, gitu ya. Hari ini mungkin dia menjerimun, maksiat, berlumuran dosa. Esok dosa belum tentu loh. Kita hari ini udah kinclong nih, wah saya dong orang yang udah bertobat. Udah tinggalin tuh namanya pacar-pacaran Pak Ustadz. Udah gak ada tuh yang namanya ngeboan Pak Ustadz. Udah 10 tahun saya bertobat. Saya benci sama orang-orang begitu. Nah hati-hati. Belum tentu juga. Kalau nanti saraf neurologi kita kambuh lagi gimana? Iya kan, bisa jadi 20 tahun kemudian sensasinya lebih aduhai gitu kan. Begitu mendengar wine itu harusnya udah tercium tuh. Oh saya pernah merasakannya. Ingin rasanya aku mencicipi kembali. Kalau bahasanya Rita Sugiarto, ingin rasanya mengulang kembali. Rindu. Rindu sama maksiat. Nah untuk bila mindalik, jangan sepelekan orang lain. Bagian dari apa tuh? Ayo, terkokok sedekah. Terakhir ya dalam kesempatan ini, penutuplah, sudah cukup di sini. Jaga qalbun salim, pelihara kebersihan hati kita. Harta yang kita kejar-kejar sekarang ini nih, mati-matian pagi sampai sore sampai pagi, dicari-cari statusnya. Dari outsourcing pengen yang tetap, dari yang tetap pengen manajer, dari udah manajer setiap hari gemeter. Kenapa? Semakin cepat kenaikan posisi saya, semakin cepat saya dipecat. Nah kalau di ABRI kan begitu kan, pangkat dinaikin cepat karena besok pensiun. Ada tuh. Jadi tadi pagi dia naik pangkat, nanti sore SK pemesannya turun, ada tuh. Hidup kan serba salah jadinya kan. Maka pelihara qalbun salim. Apa yang kita puja, apa yang kita kejar, bisa jadi tidak bermanfaat tanpa hati yang bersih.
Bukan berarti nggak boleh, ya boleh, silakan. Ngejar dunia Pak Ustadz silakan, tapi tetap jaga dengan hati yang bersih. Jangan sampai juga mengalami post power syndrome, begitu kan? Ketika lagi menjabat kayaknya jumawa, semua orang kecil semua, diremehin semuanya. Bahkan kalau nyuruh anak buah pakai kaki, yang itu tuh yang itu. Ada tuh. Ya saya pernah mendengar itu ya. Dulu ketika perusahaan itu masih bernama Hero, sekarang udah namanya ganti. Habis selesai ceramah, ada pengurusnya bisik-bisik, Pak Ustadz, HRD yang itu tuh kayaknya setelah haji tobat deh. Enak gimana mas? Orangnya baik kok soalnya. Iya sekarang Pak Ustadz, 5 tahun yang lalu Pak Ustadz, kalau nyuruh SPG tuh, SPG lagi jongkok, tendang kakinya, ditendang sama kakinya, dihar begitu Pak Ustadz kalau nyuruh. Terus lu juga pakai kaki, ambil dong, ambil, mata lu nggak beliau. Nah, dulu sampai seperti itu namanya apa kolbunya? Kolbun fasad gitu ya, kolbun rusak. Nah ini kolbun salim. Allah mengingatkan, wala tukhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malu wala banun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari kiamat, yaitu pada hari yang saat itu anak laki-laki dan harta kekayaan tidak membawa manfaat. Jadi sebenarnya dalam hidup ini takarannya bukan cukup atau tidak cukup, bukan banyak atau sedikit, bukan terhormat atau terhina, bukan populer atau tidak populer. Tapi yang utama yang harus kita jaga untuk bekal kematian yang baik, untuk bisa tamasya di kampung abadi berupa jannah, adalah qalbun salim. Ini yang utama. Ini yang kita tidak boleh terlupa di tengah sistem kapitalisasi dan materialistis yang sedang berkembang seperti sekarang. Jadi jangan, bahasanya begini, kalau ulama mengatakan buruknya sebuah tatanan masyarakat adalah si kaya yang pongah dan si miskin yang pendendam. Wah, bisa dibayangkan tuh. Yang kaya pongah pesta mulu. Sampai-sampai Pancasila pun ada versi baru. Pancasila baru 1, keuangan yang maha kuasa. Nah, tuh. Dan seterusnya tuh. Jadi keadilan untuk anak pejabat dan wakil rakyat. Saya bilang, udah gitu dibilang forward biar sampai ke presiden. Saya bilang kagak. Seorang Ustadz Sukeri Abdillah misalnya kirim forward BBM Pancasila baru, kayak lucu gitu ya. Saya bilang gak bakal saya forward, bahaya ini mah. Tapi itu ada kekecewaan yang akut akibat kolbun yang fasad. Hati-hati. Jadi kolbun kita harus salim. Yang kolbun yang bersih, supaya kematian kita husnul khotimah. Ini barangkali rekan-rekan ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan sekarang ini. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz telah membawakan materinya luar biasa. Semoga menjadikan referensi bagi kita. Mungkin ada satu pertanyaan aja gitu ya. Kalau ada. Tidak ada? Iwan, Ahmad? Mungkin dicatat aja, itu yang terpenting adalah kolbun salimnya Ustaz ya. Dan paling utama dan terutama. Baik, kalau demikian, kalau tidak ada yang bertanya, bisa ditutup dengan doa Ustaz, mohon. Mari kita sudahi ta'lim kita dengan berdoa kepada Allah al-hadiniyah wa al-niyatin sholihah al-fatihah. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana saghira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Sukeri Abdillah dan teman-teman Iwan Akhwat
Semoga minggu depan akan ketemu lagi dari 2000 orang ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Istighfar sebanyak-banyaknya. Dan doa untuk majelis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.